bahasanya seasli-aslinya, menurut pandangan spiritual saya dengan asbabul nusul tadi yang disampaikan, asal-usul orang Jawa itu adalah suku. Ini kaitannya dengan hadisakan. Kanjeng Nabi Muhammad memilih jalannya Ibrahim, ya. Nah, hadisakan kalau saya pinginlah kayak Kanjeng Nabi Sulaiman. Mana yang benar? Permisi, Mbah. Saya teringat dulu waktu kita masih di gunung, kita pernah duduk bersama sekedar berbincang-bincang. Kemudian kalau nggak keliru itu salah satu teman saya menanyakan kepada panjenengan, suku Jawa atau orang Jawa itu, suku Jawa ini asalnya dari mana, Mbah, kalau menurut panjenengan gitu kan. Karena saat itu ya sampai dengan sekarang pun saya menganggap panjenengan banyak mengetahui tentang kawruh Jawa. Masa iya orang Jawa atau suku Jawanya tidak tahu asal usulnya? Menurut panjenengan bagaimana? Monggo diulas lagi, Mbak. Tapi ulo salam yo atur bagya Wisnu Kono Santara. Wong wilahing Jatinukuni hajat-hajat lelukun Nusantara tapi uluk salamu. Itu jane babagan ya penting banget jane, tapi kalau diceritakan itu babagan penting, artinya sebuah hal yang penting. Kalau diceritakan melalui rasio ya nggak ketemu. Artinya hanya hayat yang bisa memahami tentang itu. Ini kaum awam maksudnya loh, kaum yang apa? Pada umumnya maksudnya, bukan kaum tertentu. Kalau kaum tertentu ya tentunya ya dia akan menyamakan apa ya sih kata itu, kalau kaum yang bisa maksudnya, kalau apa ya sih itu menceritakan begini, cobalah saya cek gitu melalui jalannya, artinya jalannya kaum sufi, jalannya kaum suluk. Mengetahui itu kebanyakan tidak dari manusia, tapi dari mimpi-mimpinya gitu aja lah, udah dari petunjuk-petunjuknya. Kalau artinya dalam hal membahas apa itu suku gitu kan, kita harus tahu semestinya gitu loh. Suku kalau menurut saya adalah turunan manusia awalnya, terus membuat kelompok manusia berkelompok atau bersaudara. Persaudaraan cara sekarang yang ketemuan apa ya, keluarga besar. Keluarga besar ini bisa berarti keluarga besar organisasi, keluarga besar Nahdlatul Ulama umpamanya kan. Terus bisa secara terah lah. Saya menyimpulkan, kesimpulan saya jangan dipercaya, kalau suku itu terbentuk dari terah atau keturunan, ya terah atau keturunan yang membentuk spesifikasi atau model bahasa atau model apa budayanya dengan cara tersendiri sebagai pembeda. Artinya punya cara ideologinya membangun tersendiri, tradisinya membangun tersendiri, seninya membangun tersendiri, adat, tradisi, seni, dan bahkan bahasa. Artinya suku itu timbul dari orang yang betul-betul waskita dan kinodrat. Contoh sekarang, kalau berbeda bahasa, menurut saya sudah berbeda suku, ya kan? Padahal di Indonesia saja kurang lebih ada 400 sekian bahasa kan, apa ya, 700 bahasa apa berapa itu loh, ya kan, berarti ya ada 700 suku itu. Ini di Indonesia saja, artinya membentuk spesifikasi bahasanya, spesifikasi adat, tradisi, dan seninya, begitu loh. Ini menurut saya adalah suku.
Nah, sebelum ada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di Nusantara ini, otomatis ada yang pokok seperti itu loh, ya kan? Nah, kalau dicari oleh arkeologi dengan bahasa arkeologi apa? Sejarawan. Ya sejarawan itu ketemunya nanti berbenturan. Jadi kita adalah suku induk. Kalau induk pertama kan suku itu jelas Adam, Nabi Adam maksudnya itu loh. Induk awal. Nah, Adam kembali lagi kepada keturunan yang keenam, Sayyid Anas dan Sayyid Anwas, begitu loh. Nah, Anwas dan Anwar. ya kurang lebihnya itulah gitu, sesuai literasi saya kadang kepleset juga mohon maaf gitu artinya. Lah setelah itu terbentuklah, saya sering mengatakan dan akan saya katakan karena ini kemungkinan baru saya yang menyatakan begitu loh. Terbentuklah dua pilihan, ini awal suku mas. Dua pilihan, saya akan menjunjung kesucian, makalah timbul dikabulkan oleh alam dan oleh Allah. Ya sudah, kalau kamu akan menjunjung kesucian dan kebenaran, kamu akan saya kasih titik atau apa? Ciren cara Jawa itu apa? Ya tetenger, ya tengara, ya atau tanda lah. Kamu saya tandai dengan kama terima gitu loh. Lalu yang menurunkan Sayyid Anas ini menurunkan para nabi begitu. Lalu Anwar itu di sini dah kamu akan melakukan seperti itu, melakukan tapa broto sehingga kama kamu saya kasih tanda atau sebutan kama terima begitu. Orang yang menentukan tapa brata itu kan orang yang harus menerima yang pandum. Nggak bisa itu ibaratnya. Sebenarnya tapa saja juga nggak dibenarkan, itu kurang pas gitulah artinya. Kalau orang hanya tapa melulu nanti gimana itu mencari kesempurnaan dengan cara bertapa saja juga kurang pas, artinya banyak kewajiban di muka bumi ini yang harus diselaras, artinya masing-masing titah, lagi masing-masing titah atau manusia ini itu jalan hidupnya kan cara menyempurnakannya atau jalur penyempurnaannya itu sendiri-sendiri, artinya tidak semua harus menempuh jalan tapa, artinya ada guru harus ada murid, maksudnya seperti itu ya, ada guru harus ada murid ya dan sebagainya lah, artinya memang penentuan itu harus ngepasi dengan garis titis tulisnya itu pada masing-masing manusia. Hanya secara global awal itu terbentuknya suku kalau menurut saya sejak Sayyid Anas dan Sayyid Anwar. Kembali lagi ini ada di Paromoyugo kalau nggak keliru, dan apa Arjuna Wiwoho ini ada ini sebagian cerita ini. Nah, kalau kita sebagai orang Jawa, kembali lagi ini pertanyaannya kan tadi Jawa nih, suku Jawa. Kita harus menyesuaikan. Nah, Sayyid ini menurunkan kepada Sang Hyang Ismoyo, lalu Sang Hyang Ismoyo Antoko sampai dengan Bathara Guru gitu ya. Lalu ini kan sudah mulai nih evolusioner apa ya. Ini saya tinggal cerita ibaratnya agama ya, artinya menurut paham Hindu, menurut paham Buddha kan dewa itu bukan asal usul dari manusia, saya pernah membaca literasinya. Tapi kalau saya meyakini karena saya orang Jawa, bahwasanya Jawa ini juga turunan manusia, tapi manusia yang nggenturke topo bratane. Ya. Artinya meyakini saya orang beriman itu ya harus topo broto. Itu prinsipnya itu loh. Nah, yang sering menjadi benturan begini Mbak, paham yang mungkin kurang, orang yang belum paham gitu ya. Jadi kita itu keturunan orang yang melanggar kodrat, cara kasarnya begitu Mbak. Manusia kok nggak mau mati, harus jelas di situ melanggar, lalu kemudian sekarang menjadi manusia lagi, begitu apa bagaimana Mbak? Begini, ya pendapat boleh-boleh saja ya, tapi yang jelas prerogatif itu kan di tangan Allah. Dalam surah tertentu, ayat tertentu, ada sebuah surat dalam kitab tertentu juga
yang tidak menyebut asma Allah tapi dibolehkan. Surat apa itu? Taubat. Iya kan? Apakah setelah manusia melakukan kesalahan, artinya menghindari kodrat, lalu bertobat, masih pula tidak mendapat ampunan? Dan sebaik-baik orang adalah orang yang melakukan kesalahan namun menyesali kesalahannya dengan cara bertobat. Ini loh yang belum dipahami. Jadi kembali lagi, saya kemarin membuat konten itu kurang lebih 500 tahun Indonesia atau Nusantara ini terjebak oleh konsep kebenaran semata. Artinya kita nggak cerita benar salah lah, tapi kita cerita keselarasan. Ini topik kita akan tetap bertitik berat, titik pangkal kepada budi pekerti yang luhur atau budaya diluhung. Singkat saja saya akan mengatakan bahwasannya seasli-aslinya menurut pandangan spiritual saya dengan asbabul nuzul tadi yang disampaikan, ada salah satu cantrik saya atau murid saya lah bertanya, sebenarnya asal-usul orang Jawa apa sih Mbah kok? Ya, kalau kita berkiblat daripada asbabul nuzulnya kan begitu, ada yang tanya. Berkiblat kepada arkeologi, sejarawan, lalu apalagi gitu, kita nggak akan ketemu. Tapi dengan kita bertanya, saya akan mengatakan bahwasanya ini nanti misteri asal-usul suku Jawa aja. Artinya, saya akan mengatakan ini kan masih misteri. Ya kan? Asal-usul orang Jawa ini misteri. Kalau saya meyakini, dan saya tidak mengajak percaya. Sekali lagi, saya telah meyakini karena saya dengan riadoh, saya mohon petunjuk cara ya, taruhlah munajat saya, dalam munajat saya mendapat mimpi, gitu aja lah, mimpi saya. Kamu kepingin tahu orang Jawa asal-usulnya? Asal-usul orang Jawa itu adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo Borneo apa Borneo waktu itu? Borneo kalau nggak salah. Jadi saya ulangi lagi. Kamu kepingin tahu asal-usul orang Jawa? Asal-usul orang Jawa itu adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Nah, apa itu suku? Sudah saya katakan di depan, adalah spesifikasi. Lah, apa itu Tugu sekarang? Jadi Tugu dalam istilah Jawa kuna itu, Tugu itu kan sesuatu yang tidak bergerak. Lalu ada kata-kata dalam istilah bawahnya Tugu Sinukarto. Jadi jalmo kaya dene Tugu Sinukarto. Kuwi asal usulnya wong Jawa, itu asal usul orang Jawa. Jadi sebenarnya manusia tapi seperti Tugu. Artinya suku Tugu itu adalah suku yang di bumi ini bertapa brata. Bisa dipahami nggak ini? Suku Tugu ini adalah suku yang bertapa brata. Setelah mentas tapa brata ini berbaur dengan kaum Borneo. Jelas ya? Kaum Borneo sekarang mungkin ada sebutan negara Brunei Darussalam itu. Ya kan? Kurang lebihnya itu gitu loh. Jadi kembali lagi, asal usul suku Tugu dengan asbabul nuzul saya ditanyai oleh anak buah saya lah ibaratnya, oleh cantrik saya atau santri saya. Sebenarnya asal usul suku Jawa itu dari mana? Suku Jawa itu saya bertanya ke sana adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Nah, kaum Borneo ini kurang lebih kalau sekarang kan Brunei Darussalam. Nah, kalau hemat saya lagi, kaum Borneo ini setelah suku Tugu ini bertapa dan membaur itu, lalu atas kodratnya, ini kaitannya dengan Haji Saka. Haji Saka datang ke tanah Jawa itu pun dengan dasar petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Makanya jangan dipercaya kalau saya mengatakan bahwasanya sesungguhnya Haji Saka dan Kanjeng Nabi Muhammad itu perseiringan waktunya. Nggak usah percaya, memang ada yang menyangka juga ya, bukan membantah, menyangka menurut pendapatnya katanya tidak pas gitu loh. Tapi kalau saya telah meyakini lah, keyakinan kan lain, bahwasanya itu adalah sebuah
sahabat pada masanya. Muhammad, ini kata Haji Saka loh pada saat itu, mari kita bertauhid lah ibaratnya. Tapi tauhid saya akan memilih Kanjeng Nabi Sulaiman. Kalau you ikut enggak itu? Kalau itu ya saya enggak lah, saya Nabi Ibrahim saja. Saya kan ini saya ulangi ya, artinya dalam keyakinan saya demikian. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad memilih jalannya Ibrahim, ya, bertauhid yang tidak mesti menggunakan kadigdayan. Nah, Haji Saka, kalau saya pinginlah kayak Kanjeng Nabi Sulaiman. Mana yang benar? Nah, kalau dicari benar itu kita kerepotan gitu loh. Tapi pada prinsipnya dalam pengamatan kan semua terkabul, ya kan? Maka Kanjeng Nabi Muhammad meneruskan Ka'bah cara anunya sesuai dengan anunya Kanjeng Nabi Ibrahim. Si Haji Saka ini memilih jalannya Kanjeng Nabi Sulaiman dengan menundukkan jin, setan, pri prayangan, idu-idu banaspati yang gawat keliwat. Lah karena ibaratnya tanah Jawa itu pada waktu itu kedunungan suku Tugu ini loh, suku yang bertapa. Orang bertapa kan dekat nih dengan para lelembut, para apa. Lah siapa suku Tugu ini maksudnya? Suku Tugu ini menurut saya adalah keturunan Sayyid Anwas yang lalu dari India, Maladewa apa ya? Maladewa lalu menempat di bumi sini. Artinya suku Tugu ini adalah masih dekat dengan apa? Keturunan dewa. Ibaratnya kan ada dewa, ada Batara, ada Sang Hyang. Ini kurang lebihnya adalah Sang Hyang. Itu. Berarti belum manusia wantah. Belum manusia wantah. Dikenalnya lagi adalah lebih anunya manusia bunian apa ya? Manusia bunian yang kadang katon, kadang kelihatan, dan kadang cat katon, cat ora katon. Ini suku Tugu. Pada awalnya bertapa juga, lalu bertapanya di mana? Kalau menurut saya suku ini kan ada keturunan yang membawa spesifikasi. Di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, dan di Jawa Timur pun ada. Ya nanti saya akan cerita lebih itulah. Mengapa Alas Purwo kok menjadi dinamakan Alas Purwo, dan lalu sering banyak orang yang dulu itu hilang di situ, dan banyak rahasia. Lalu kenapa ibaratnya di itu Tarumanegara apa ya, kerajaan yang di itu kan pertama di Tarumanegara dan sebagainya, dan lalu mengapa ibaratnya ada Salokanegara sebelumnya dan sebagainya. Lah ini loh yang perlu digali dalam spiritual. Para spiritualis Nusantara ini niscaya saya meyakini pada mengetahui sungguhnya, cuma mungkin yang terekspresikan melalui itu saya gitu. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya suku asli orang Jawa ini adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Sekali lagi saya katakan, suku asli orang Jawa ini adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Nah ini menarik Bang, saya menjadi teringat pemikiran saya saat itu. Bukankah tadi panjenengan menyebutkan Borneo yang dimaksud mungkin Brunei Darussalam, tapi dalam literasi itu orang mengenal Borneo itu dengan istilah Borneo sekarang Kalimantan Bang. Walaupun Brunei Darussalam juga ada di Pulau Kalimantan gitu kan. Dalam literasi Portugis bahkan ejaan tulisannya juga Borneo Mbak. Nah ini yang dimaksud seperti apa Bang? Kalau literasi boleh saja ya, tapi yang jelas saya akan mengatakan hanya caranya sesuai dengan petunjuk. Kaum Borneo yang termaksud ini kan manusia wantah, ya kan? Manusia wantah yang berdekatan dengan Pulau Jawa kan Kalimantan. Ya mungkin cara sekarangnya ada acara wisata apa-apa lah, terus membaur kaum Bunian ini, suku Tugu ini kan, suku Tugu adalah ibaratnya suku Bunian lah, bertapa lalu menjadi cat katon, cat ora katon atau manusia Bunian ini, lalu lama-lama membaur dengan kaum Borneo ini. Nah kaitannya dengan Haji Saka itu, setelah itu untuk lebih karena ini manusia Bunian, Sang Haji Saka ini datang lalu membawa beberapa
suku lah. Makanya yang bibit kawit di Pulau Jawa ini adalah Aji Saka. Artinya yang bisa membuat suku Tugu ini berbaur lebih sempurna lagi setelah berbaur dengan kaum Borneo ini adalah Aji Saka. Lalu Aji Saka, kalau keyakinan saya, ke Gunung Tidar membabarke suku Tugu itu yang dibawahi atau di bawah naungan Ki Bodronoyo atau Ki Ismoyo dengan Jewawut dan Dopurung Angsa gitu caranunya. Lalu membabarlah Ki Bodronoyo, lalu membuat keraton pertama. Kalau menurut saya ibaratnya bukan keraton lah, awalnya otomatis ya kelompok atau apa ketua suku lah, itulah kepala suku ya lebih itu di Purwodadi Grobogan. Nah ini cerita yang nggak usah dipercaya, makanya dinamakan Purwodadi Purwaning Dumadi. Dan di sana di Kecamatan Tawangharjo itu ada petilasan Aji Saka gitu loh. Ini bisa dilacak karena saya juga pernah ke sana dulu gitu. Artinya memang sejarah itu kalau bahasa anunya itu dalam tembang mocopat itu kan basa ngilmu mupakate kelaman panemu pasahira kelaman topo. Mula sira aja ngaku pinter yen datan darbe panemu, janganlah engkau mengaku pandai apabila tidak mempunyai panemu, janganlah engkau merasa digdaya apabila tidak melakoni tapa brata. Itu konsep, artinya dasar pokok taruhlah. Artinya nggak gasing panemu itu tidak cukup dengan panemu loh, ini bukan ilmu loh ya. Panemu itu tidak cukup hanya dalam gagasan pikir. Panemu itu bisa didapatkan secara petunjuk, bisa didasarkan secara alam pikir gitu loh. Kalau alam pikir ini namanya imajinasi, kalau alam kesana namanya meditasi, dan imajinasi dan hasil meditasi dipadukan, niscaya itu akan selaras. Lah begitupun saya. Artinya asal usul orang Jawa saya meyakini adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Nah, terus siapa saja? Ya otomatis terlalu panjang saya jelaskan. Tapi sekilas saya mengatakan di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Barat ada, di Jawa Timur ada. Makalah saya pernah mengatakan juga, sebenarnya kalau menurut saya Jawa itu tetap ya 3, nggak usah lah ada, maaf ya, kalau ini pandangan spiritual, nggak melarang saya, nyata sudah terjadi, nggak usah lah ada Provinsi Banten gitu loh, nggak usah lah menurut saya gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, itu ada baiknya juga. Ya, Jawa itu ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau menurut saya demikian. Nah, kalau dulu Pak Harto itu tahu pakem, sehingga ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Artinya gimana? Ada DKI Jakarta itu. Ya DKI itu kan daerah khusus, ya kan? Artinya terlalu padat penduduknya dan perlu otoritas khusus agar lebih mudah. Lalu keistimewaan ini Yogyakarta itu kan karena memang jasa Yogyakarta, Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 luar biasa kepada NKRI itu. Artinya memang menurut saya kalau Banten kan hanya Sultan Agung Tirtayasa dulu ya kan, yang menjadi negara merdeka dulu. Berarti ini mengungkit sejarah lama dong, belum NKRI belum bersatu gitu. Kalau mau NKRI ibaratnya Nusantara ini tuh ya tetap 3 saja. Nah ini pakem gitu loh, pakem menurut saya kekancingannya gitu loh. Kalaupun ibaratnya Banten itu khusus, menurut saya itu memang kalau Banten jelas, makanya ulama Banten kan hebat-hebat juga taruhlah. Hanya saja paraneng ilmu dan paraneng kawruh ini kan lain-lain gitu loh. Tapi saya nggak akan cerita ke sana, nanti jadi berlomba pinter, berlomba bener, berlomba digdaya kan tidak mungkin. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya wong urip ora kon adu digdaya. Orang hidup untuk tidak berlomba digdaya, tidak berlomba pandai, tidak berlomba pinter, tapi untuk melaksanakan peribadatan yang nyata. Makanya kawruh hati lukunya Aceh adalah kawruh kasunyatan. Orang ngerti siki, orang ngerti ngesut. Gitu artinya kalau tidak mengerti sekarang, alam sekarang, tidak akan mengerti alam akhirat. Artinya sebelum engkau mati mestinya kita lebih baik belajar mati. Nah, belajar mati dalam arti yang dimaksud, otomatis kita perlu mengurai diri bagaimana caranya mengenali Tuhan yang sejati. Jangan hanya sekedar Tuhan, tapi kita tidak menghayati kan tidak ketemu juga gitu loh. Artinya peribadatan itu kalau memang sudah mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, itu mesti ada tata keramanya. Yang tata krama itu tidak hanya dohir tapi
tumusing batin gitu loh. Contoh sekarang, peribadatan sekarang kan, maaf kata kalau saya menyorot, ibadah itu kan harus pakai etika, harus pakai tata krama. Tapi kelihatannya ibadat sekarang kan banyak yang meninggalkan tata krama. Itu sebagai contoh gitu, sebagai contoh ibaratnya. Sudah ceritanya ibadah tapi pamer harta, kan ini tata kramanya kurang pas gitu loh. Ya kan? Menurut saya sebagai contoh lagi, ibaratnya maaf kata, kita mesti membagi rasa dengan tetangga ibaratnya, yang semestinya kalau sesuai anjurannya itu kalau kita masak di mana dia yang bau dan tahu mesti dikasih. Sekarang kita masak untuk maaf kata ibaratnya untuk ria dan hanya menurut saya kurang pas gitulah. Saya nggak akan menyoroti ke sana. Artinya itu memang tidak perlu diperdebatkan, tapi perlu kita saling mengingatkan untuk mengintrospeksi. Sudahkah kita pas dalam beribadah? Kembali lagi kepada topik intinya, asal usul orang Jawa ini adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo seperti yang saya uraikan di depan. Artinya mengapa berkembang? Lalu setelah berbaur dengan kaum Borneo, diutuslah ibaratnya atas kehendaknya Aji Saka menempat di tanah Jawa ini, lalu beranak pinak, lalu suku Tugu itu lebih leluasa dalam berbaur, lalu jumenenglah yang menurut saya dalam keyakinan saya, Sri Haji Joyoboyo ini adalah ibaratnya suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo dan yang telah terpadu dengan yang terkodrat keturunan Aji Saka, lalu menikahlah dan sampai sekarang, sampai dengan habis Kediri, Singosari, ya, lalu Majapahit, lalu Mataram, Panembahan, Senopati, lalu Republik Indonesia ini. Nah, itulah sepengetahuan saya, sepemandang saya, bahwasanya suku asli orang Jawa ini adalah suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Lalu kalau mungkin ada pertanyaan, berarti ini adalah blaster apa ya kalau istilah sekarang? Ya, kita akui blaster antara suku Tugu dan kaum Borneo, lalu dengan Aji Saka yang dari negeri Nerajan kalau dalam keyakinan saya. Jadi intinya suku Jawa ini adalah asli dari suku Tugu yang berbaur dengan kaum Borneo. Nah, sedangkan suku Tugu adalah suku yang suka bertapa. Manusia atau titah yang suka bertapa, ibarat laksana Tugu Sinokarto atau Tugu memakai baju, lalu menjadi manusia bunian, lalu berbaur dengan kaum Borneo, lalu datanglah Aji Saka, lalu membentuk kita-kita ini semua. Saya rasa demikian, terima kasih. Jawa Bali mata siji.